Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk kita semua. Terpuji nama Tuhan, kita dipersatukan kembali dan bersekutu lagi di dalam ibadah Minggu secara live streaming GBKP Cengkareng di pagi ini. Hari ini kita diingatkan kembali, biarlah kita tidak goyah, jangan takut dan bimbang dalam menghadapi situasi saat ini. Tetapi kita boleh kuat dan percaya sebab tiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan kita boleh hidup di dalam tangan kasih-Nya. Sebab hanya Tuhan yang akan memimpin dan menguatkan kita di tengah badai hidup saat ini. Dengan penuh hati yang sukacita kami mengajak semua jemaat, mari kita bernyanyi dengan mengatakan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang terus, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tetap bertepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah. Tetap bersuka cita walau badai hidup menghimpit kehidupan kita. Mari kita katakan, di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Sekali lagi katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Dengan penuh sukacita bahwa kita percaya Tuhan tetap menuntun dan memelihara hidup kita. Karena dengan tidak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah yang kudus. Sebab kita patut bersyukur karena kita diberikan kehidupan yang layak dan baik hingga saat ini. Karena di saat kita lemah, ada Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang akan menguatkan kita di saat melangkah melewati hari-hari hidup kita. Mari dengan hati yang bersyukur kita angkat pujian.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks. Shalom, saudara-saudari terkasih jemaat Tuhan, mejuah-juah manbanta kerina. Selamat datang di rumah Tuhan melalui live streaming GBKP Cengkareng. Tema kita minggu ini adalah hukuman akhir zaman yang dilayani oleh Pendeta Dewi Guru Kinayan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan terpuji dan termulia dalam rangkaian ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian ini, marilah kita mendengarkan dan memperhatikan beberapa penegasan pada warta jemaat kita minggu ini yang telah di-share di grup jemaat GBKP Cengkareng. Majelis Runggun Gereja telah menerima persembahan dari jemaat berupa persembahan persepuluhan maupun persembahan kerja rani. Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya dalam pengumpulan persembahan persepuluhan maupun persembahan kerja rani. Tuhan Yesus memberkati semua. Adapun persembahan-persembahan selanjutnya dapat juga ditransfer ke rekening Runggun yang telah tercatat di warta jemaat kita. Pada kebaktian Minggu tanggal 29 November 2020 akan dilaksanakan ngawan atau naik sidi untuk saudara terkasih kita Wilson Lubis yang selama ini telah mengikuti katekisasi khusus. Berita duka cita, beristirahatlah dengan damai Pendeta Agustinus Pengharapan Purba, Ketua Umum Modraman GBKP. Majelis dan jemaat GBKP Runggun Cengkareng berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian pendeta terkasih kita. Kita doakan agar keluarga bisa kuat dan dapat cepat terhibur, serta Nora juga bisa cepat sembuh dan pulih dari penyakitnya. Tuhan Yesus memberkati. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, orang tua atau bapak dari saudara terkasih kita Johnson Pelawi, Jemaat Sektor Filipi pada hari Jumat 20 November 2020. Acara adat telah dilaksanakan di rumah duka Rumah Sakit Sitanara Tangerang dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 21 November 2020. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran dan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk acara ngapuli ataupun nehkan kata pergegah kepada keluarga Sabar Sihombing dari sektor Filipi, Johnson Pelawi juga dari sektor Filipi, akan dilaksanakan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 19 WIB secara virtual Zoom. Mari kita semua anggota jemaat GBKP Cengkareng agar ikut ambil bagian di dalam memberikan kata pergegah ini. Berita sekretariat. Program kerja Runggun dan kategorial akan diplenokan pada hari Minggu 29 November 2020 jam 15 sampai 19 WIB secara virtual Zoom. Bila tidak selesai di hari itu, maka akan dilanjutkan minggu berikutnya dengan memperhatikan pedoman penyusunan program fokus kepada tema GBKP tahun 2021, generasi muda menjadi berkat. Program klasis yang dibagikan di grup WA Serayan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program di setiap bidang maupun kategorial
dan akan dipertanggungjawabi oleh seksi masing-masing. Menyesuaikan program yang dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan program Klasis Jakarta Banten. Memprioritaskan program yang dilaksanakan secara virtual, Zoom, konten YouTube, dan lain-lain. Dan juga Majelis Runggun GPKP Cengkareng mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Selanjutnya, saudara terkasih, hari ini kita memasuki liturgi minggu akhir tahun gerejawi. Kita diingatkan bagaimana Tuhan Allah telah memelihara gerejanya sampai pada hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya, terlebih pada masa-masa gereja kita menghadapi tantangan yang ada. Terpujilah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Marilah kita bangkit berdiri dan dengan segenap hati kita menghampiri hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari kitab Pendandan nomor 339. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan yang ketiga. Wari Enda, Wari Badia, Wari Maria, jumpa rasti bata, dia melala du beda hinta, nambah mana ulah kita lupa. Wari warita, Tuhan ampuna, gelutape ia kap sinjayamsa, gelutape ia kap sinjayamsa. Melalagi ada ertima, tada ateta jumpa rasti bata, sirna lemana isampatina, malam nanam nadi rambak rahasia. Wari warita, Tuhan ampuna, gelutape ia kap sinjayamsa, gelutape ia kap sinjayamsa. Latih susah tiap hari, Tuhan perkuat sikap melayasi, rina sinasa ia ampuna, sindaskan mana ukuras geluta. Wari warinta, Tuhan ampuna, gelutape ia kap sinjayamsa, gelutape ia kap sinjayamsa. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang tidak berubah sampai selamanya, dan di dalam nama Roh Kudus penolong umatnya, kasih karunia Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus yang kekal sampai selamanya, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin.
Info khusus kita diambil dari Matius 25 ayat 32 sampai 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mari kita sambut info kasus kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, bait 1, 2, dan 3. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Doa syukur pada masa pandemi COVID-19, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha kasih, pujian, hormat, dan kemuliaan kami nyatakan kepadamu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Tanpa-Mu kami tidak sanggup ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu. Tuhan kami yang hebat, tetaplah Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga tidak ada masalah seberat apapun yang bisa memisahkan kami dengan Engkau. Ya Tuhan, kami saksikan terus keajaiban-Mu bagi dunia ini. Kami milik-Mu, kami umat gembala-Mu, kami tenang dan teduh di bawah perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 386, bait 1, 2, dan 3. Tuhan
ibas dalanku. Tuhu malam tenang tandingku, perbahan Tuhan temanku. Kempak lausi tenang ngalana, itagu-tagu duga luku, pelimbaru indu gagaku, dalan pinter babaru aku. Oh Tuhan kau penalemanku, teman rindu ibas dalanku. Tuhu malam tenang tandingku, perbahan Tuhan temanku. Bas aku ndalani geluku, mantasara kalbu si gelap, laku biar jumpa cilaka, sabab kamkap Tuhan rasaku. Oh Tuhan kau penalemanku, teman rindu ibas dalanku. Tuhu malam tenang tandingku, perbahan Tuhan temanku. Tiba saatnya kita pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melaksanakan firman itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang dimuliakan oleh cinta kasih-Nya, marilah kita berdoa. Allah kami Maha Pengasih, syukur kami bagimu, sungguh tidak terasa ketika COVID-19 mewabah di tengah-tengah kehidupan kami, pelayanan gereja yang terus berjalan, akhirnya sampai pada hari ini kami boleh menyelesaikannya, dan minggu ini kebaktian kami dinamai kebaktian minggu akhir tahun gerejawi. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata cinta-Mu, memelihara, melindungi, memimpin, menuntun gereja-Mu. Kalau kami sampai pada hari ini bisa kuat, bisa tangguh, sehat dan segar, itu karena Tuhan. Walau beberapa kami memang harus bergumul menghadapi dampak daripada COVID-19. Tetapi satu hal yang kami imani sampai pada hari ini dan bahkan selama-lamanya, Engkau Allah kami yang hebat, ajaib dan dahsyat, dan kami tetap menjadi umat pemenang sampai selama-lamanya. Syukur kami, terima kasih untuk-Mu ya Bapa kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kembali firman-Mu, dan mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus ada pada kami. Setiap kami yang melayani di gedung gereja ini, dan juga jemaat saudara-saudara kami yang boleh menikmati hadirat Tuhan di rumahnya masing-masing. Bersabdalah untuk kami ya Tuhan, kami sangat siap untuk menerima jamahan dan lawatan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan khusus bagi kita di kebaktian minggu ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai kepada ayatnya yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita di kebaktian Minggu akhir tahun gerejawi ini adalah hukuman di akhir zaman. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan orang lain yang boleh dibilang hampir tidak berbeda dengan kita soal pergumulan, soal kebutuhan, termasuk juga soal pengakuan iman. Mari kita khususkan, kita yang hidup sebagai kumpulan orang-orang percaya. Si A orang percaya, si B orang percaya. Nandesianu orang yang rajin ke gereja, Nandesiani juga rajin ke gereja. Atau Bapak Sianu juga mencoba terus meningkatkan imannya dengan mengikuti banyak seminar. Dan juga Bapak Sianu di seberang sana melakukan hal yang sama. Saudaraku, dari segi beriman, dari segi memberikan pengakuan iman, dari segi pengalaman-pengalaman beriman, itu tidak akan pernah bisa dinilai dengan kasat mata kalau iman itu hanya sebatas daripada pengakuan. Kalau iman itu hanya sebatas daripada mengikuti seminar atau ceramah. Kalau iman itu hanya sebatas kalau kita dilantik mungkin berulang-ulang menjadi pengurus. Kita mungkin ini ditahbiskan berulang-ulang sebagai hamba Tuhan. Atau kita ini adalah orang-orang yang berulang-ulang mendapatkan penghargaan di mana-mana. Oleh karena prestasi iman di atas kertas, atau di dalam ucapan, atau hanya dalam bentuk piagam, atau hanya di dalam penerimaan penghargaan-penghargaan yang mungkin sudah ya begitu banyaknya tertempel di dinding kita, dan juga tersimpanlah piala-piala mulai dari yang besar, kecil, yang mungkin diserahkan juga oleh pejabat-pejabat tertentu karena kita dapat prestasi. Saudara, hari ini di liturgi akhir tahun di semua pelayanan gereja kita diingatkan bahwa
ada yang namanya penghakiman. Kita diingatkan ada yang namanya penghukuman. Kita diingatkan bahwa pada waktunya nanti dimintalah pertanggungjawaban kepada kita yang selama ini memberi pengakuan aku orang beriman. Yakobus jelas dengan tegas berkata dalam Yakobus 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berarti saudara, beriman itu, punya hubungan dengan Allah itu tidak cukup hanya berkata, aku tak mandi bata, Bapa silar sibar kuasana. Sangat tidak cukup. Karena pada waktunya ketika dia datang, maka dia mulai akan bertanya kepada kita, apa yang engkau sudah lakukan? Tindakan nyata apa yang sudah engkau perlihatkan atas nama iman? Ingat ya, atas nama iman. Karena ada juga orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu mengatasnamakan iman, ya saudaraku, tapi jelas murni untuk kepentingan-kepentingan sesaat, untuk nama besar, untuk adanya udang di balik batu. Nats yang kita baca pada hari ini, saudaraku, ini boleh menjadi sebuah teguran juga buat kita, boleh menjadi sebuah peringatan buat kita. Iman itu sebenarnya kan abstrak. Hubungan dengan Allah itu kan tidak kelihatan. Allah adalah roh. Ketika kita berkata, aku cinta Allah, akhirnya ini perlu dipertanyakan bagaimana cara kita mencintai dia, saudara. Jadi pada akhir zaman, ketika dia menghakimi kita, maka di sanalah akan sangat nyata siapa sebenarnya menjadi pelaku iman dan siapa yang tidak menjadi pelaku iman. Kalau belum sampai kepada akhir zaman, sama saja si A dan si B. Sama, gak ada bedanya. Di tengah-tengah dunia ini, orang benar sama orang tidak benar hampir sama. Karena bajunya sama, senyumnya sama, sumbangannya sama. Tapi yang penentu benar atau tidak itu adalah penghakiman di akhir zaman nanti. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan, saudaraku, bahwa ketika raja itu datang, maka dia akan mengumpulkan segala bangsa itu, dan manusia itu dipisahkan dengan dua kelompok, yaitu domba dan kambing. Ini perumpamaan ya, domba dan kambing. Dan raja itu akan berkata kepada domba, marilah engkau domba, engkau adalah yang diberkati, dan dia ditempatkan di sebelah kanan. Ya, ingat, di sebelah kanan itu domba, dan yang di sebelah kiri itu adalah kambing. Pada dasarnya kambing dan domba hampir tak terbedakan lah. Ini sama-sama jenis binatang, jenis hewan yang di dalam perjanjian lama ini dipersembahkan jadi korban bakaran, korban sembelihan. Sama saja sebenarnya, hampir tak beda ya. Tetapi dalam penghakiman itu diperjelas bedanya. Di sebelah kanan adalah domba, di sebelah kiri adalah kambing. Dan akhirnya saudaraku, maka sang raja itu berkata kepada sebelah kanannya, sebuah sapaan yang sangat indah sekali. Marilah engkau, hai yang diberkati, marilah engkau bersama-sama dengan aku di tempat di mana seharusnya engkau ada. Sebab ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum.
Ketika aku sebagai orang asing, Engkau memberikan aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, aku kedinginan, Engkau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, Engkau datang melawat aku. Ketika aku di penjara, Engkau mengunjungi aku. Sangat jelas bahwa ternyata wajah Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, Dia tempatkan dirinya sebagai orang-orang yang paling hina, orang-orang yang mungkin saja terabaikan oleh kita, orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang haus, orang-orang yang termarginalkan. Kan itu yang paling banyak di sekitar kita. Untuk melakukan tindakan iman gak perlu jauh-jauh ke seberang lautan, gak perlu jauh-jauh ke Afrika, ke Australia. Untuk misi penyelamatan, misi menyatakan cinta kasih Allah, gak perlu jauh-jauh naik pesawat sampai ke Amerika. Dia ada di sekitar kita. Karena penduduk dunia ini, apalagi di Indonesia, di sekitar kita, apalagi orang-orang GBKP, kita dikelilingi oleh orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang sakit, orang asing, orang-orang telanjang, orang-orang yang ada di penjara. Jadi domba yang ditempatkan di sebelah kanan raja itu berkata, "Kapan Tuhan Engkau lapar?" Memang betul. Karena kan kita sudah memahami dan mengimani Allah itu maha kuasa. Allah itu pemilik segala sesuatu. Kapan dia lapar? Kapan dia haus? Ketika kita memberi persembahan di gereja ini, kan sering dibahasakan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Emang Tuhan perlu persembahan kita? Emang Tuhan perlu persembahan kerja rani? Emang Tuhan perlu namanya persepuluhan kita? Emas dan perak di seluruh dunia miliknya. Yang ciptakan segala sesuatu miliknya. Tetapi mengapa kita katakan mari memberi persembahan kepada Tuhan? Karena wajah Tuhan itu hadir dalam pelayanan-pelayanan kita. Tuhan gak perlu uang kita, saudara. Tuhan gak perlu semua pemberian kita untuk Dia. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku ini hadir di orang miskin. Aku ini hadir di orang-orang yang kelaparan. Wajahku ada di orang-orang haus. Hatiku ada di tempat orang-orang yang terikat dan terbelenggu di penjara. Di sana aku, kalau memang kau mengasihiku, kalau kau mau bertemu dengan aku, datangi orang itu, kunjungi dia, nyatakan cintamu, nyatakan sapaanmu, nyatakan bahwa kau mengasihi dia. Luar biasa. Jadi melalui firman ini, saudara, sangat nyata. Ternyata untuk melakukan tindakan iman, kalau saya bilang gak perlu tunggu jadi orang kaya. Karena yang mau dikasihi juga orang miskin kok, orang lapar, orang haus. Kan gak perlu punya tabungan yang harus banyak banget, gak perlu. Karena dikatakan di Alkitab, yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina. Yang paling hina. Berarti namanya kan gak perlu ya. Dia gak begitu perlu hal-hal yang spektakuler untuk ditolong. Orang lagi haus cukup sebenarnya air putih. Orang lagi lapar, nasi putih aja pun selesainya semuanya itu. Orang-orang di penjara kan gak perlu saudara datang mengunjungi orang penjara dan bawa TV flat, bawa katakan jaringan wifi, gak perlu. Anda perlu datang ke sana, hanya say hello dan Anda berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Kan bukan berarti orang-orang di penjara itu lebih baik dari kita. Suatu kita penutupan PJJ, gabungan Permorimar ya, dengan pendeta Christmas. Kita krinener dosa, si beloh-belohan nina, nutupi dosana, kan gitu. Kita ngor dosa, deba, menjadi pengeranana, lah tertah. Ngokap ndu gudang-gudang wari toko, hindahare, pekiak-kiak,
entah engkau selingkuh je, asal mulih kerja ke rumah, lane lang pantun cinta Siapa yang sangka ternyata Anda diselingkuhi? Beloh-belohan kita Nina. Guna nutupi lagu langkah tasimbau si maci Dan ketika kita mengunjungi orang di penjara, kerja kita kan bukan menghakimi, kita hanya mau bilang, Tuhan mengasihimu, aku mengasihimu. Dan bukan berarti ketika kita mengunjungi orang di penjara kita lebih baik dari dia, bukan. Kita hanya mau kasih tahu sama dia bahwa ada Tuhan. Secara hukum Anda harus memang diadili. Tetapi kami mau beritahu kepadamu bahwa cinta kasih Allah tetap terjadi padamu. Jadi begitulah Allah menempatkan dirinya, wajahnya. Jadi mencintai Allah itu sama artinya kita mengasihi orang-orang yang paling hina. Yang kambing juga akhirnya ngomong, yang di sebelah kirinya, digan naikin ke melihe. Nampak kali dia kan gak pernah memang melakukan apapun. Digan naikin ke muas, digan naikin ke tilanjang, digan naikin ke i penjara. Baru dijawab, silala kau kendu kempak seninangku si musilna enda. Berarti lah tendu keleng bangku. Padahal tadi saya sudah bilang, kita sama-sama hidup di tengah-tengah masyarakat dan sama-sama melihat wajah Allah di orang miskin. Yang satu bertindak, yang satu berkata, urusan masing-masing lah kita susah. Ini sangat pandemi, apalagi lagi pandemi kayak begini. Kadang-kadang begitu banyak alasan kita, misalnya untuk tidak melakukan tindakan iman kita. Padahal ketika kita lakukan tindakan iman, walaupun hanya segelas air putih, walaupun hanya sapaan, walaupun hanya katakanlah berkata say hello kepada dia, apa kabar? Bukankah itu sama artinya saudara sedang mengatakan bahwa aku melihat engkau? Sebenarnya itu kan. Kuidah ndai kam. Saling jesine. Berban kuidah kam bulan ayon dua. Ku berekam teh manis. Ya gitu aja kan. Kan bukan sesuatu yang sulit sebenarnya saudara. Untuk melakukan tindakan iman itu. Jadi kita diingatkan bahwa pada saatnya nanti kita akan dinilai. Nah maka dari sekarang mari tentukan. Jadi kita yang tentukan kita ini nanti jadi kelompok domba atau kelompok kambing kita. Bukan Tuhan kita yang tentukan. Hari ini kita masih punya kesempatan. Kalau pada saatnya nanti dia datang dan berkata, mari anakku, engkau di sebelah kananku, engkau di sebelah kiriku, itu kita. Hari ini perilaku kita seorang Mamre, Moria, Permata, Zaitun, anak-anak, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara mau ada di sebelah kanannya hari ini tunjukkan. Sebenarnya itu saja cukup sederhana. Apa yang Allah mau dari kita anak-anaknya saudaraku. Umatnya yang sudah dia gembalakan. Coba di kitab Yeskiel tadi bagaimana hebatnya cinta kasih Tuhan. Ya, dia sebagai gembala yang agung. Kita sebagai domba-dombanya yang luka akan kubalut, yang jatuh akan kuangkat. Itu luar biasa. Yang hilang dan sesat akan kucari. Yang gemuk katanya kulindungi. Nah, itu hebat kan gembala yang agung itu. Sampai kemudian ya Daud memberi sebuah puisi yang hebat tentang hubungannya dengan Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat 4 dia katakan Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kesempatan kita masih ada, itu saja maksud saya. Memang dari segi liturgi gereja ini namanya akhir tahun gerejawi. Mulai minggu depan kita akan mulai membicarakan, mendiskusikan program gereja kita untuk 2021 dengan tema besar, hebat temanya, generasi muda menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan slogan, bukan simbol, bukan kata-kata. Menjadi berkat itu harus nyata. Itu yang diinginkan untuk gereja kita. Kesempatan kita masih ada saudara. Belum terlambat. Dan jangan pernah menyalahkan lingkungan, situasi, keadaan, politik yang sedang terjadi pada saat ini. Justru
dengan situasi yang adalah kita semakin ditantang bagaimana supaya kita bisa menghadirkan cinta kasih Allah di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi melalui firman ini saudaraku, kita diajak, sangat diajak. Iman kita jangan menjadi iman yang kosong, jangan menjadi iman yang hampa. Iman kita harus iman yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kebaikan Allah itu nyata oleh karena kebaikan kita. Pekerjaan Allah itu nyata oleh karena pekerjaan kita. Dan ingat, kitalah yang dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menjadi kawan sekerjanya. Luar biasa sekali saudara. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Aron di bata, isekin kita. Kita manusia biasa, kita berdosa, melala kelemahan tak, melala kekurangan tak. Tapi di bata nuruh kita, anakku, sakel muliana kita, luar biasa. Sakel menghargana kita lebih di bata. MC gendori perlu si cidahkan kempak doni endah. Akhir kata, saya boleh angkat doanya Fransiskus Assisi. Ini puisi doa yang cukup terkenal. Tuhan jadikan aku alat damai sejahteramu. Di mana ada kegelapan, aku menjadi terang. Di mana ada keputusasaan, aku membawa pengharapan. Di mana ada kesakitan, aku datang membawa pemulihan. Di mana ada duka, aku datang bawa suka. Tuhan, jadikanlah aku menjadi kawan sekerjamu, supaya aku lebih suka mengasihi daripada dikasihi, supaya aku lebih rindu melayani daripada dilayani, dan supaya aku lebih bersemangat untuk menjadi hatimu untuk orang lain daripada orang lain yang harus aku tuntut untuk memperhatikan hidupku. Ya seperti kata Paulus lah, yang hidup bukan lagi aku tapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang hidupnya itu memang untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ketika kita sudah berani menerima Yesus jadi Tuhan dan Raja kita, berarti kita harus berani menjadi seperti Dia. Karena wajah Allah itu hanya bisa terlihat dan nyata di tengah-tengah pelayanan nyata di muka bumi ini. Sekali lagi saudaraku, waktu masih ada, kesempatan masih ada. Jadi sering-seringlah nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Di refrennya sering-sering nyanyi ya, supaya ketika kita sudah tidak berdaya lagi atau kita sudah tidak ada, maka hidup ini sudah jadi berkat. Ketua Modraman kita sudah mengakhiri pertandingannya. Ketika dia sudah pergi, ada begitu banyak tulisan, ada begitu banyak ungkapan ya, dari sahabat-sahabat, dari pendeta-pendeta di luar GBKP loh, yang menyatakan bagaimana luar biasanya pendeta ini dalam pelayanannya. Dia sudah pergi, tapi karyanya hidup. Ini perlu kan? Kalau suatu saat kita pergi loh gitu, kira-kira apa yang dikenang orang, apa yang diingat orang? Kira-kira ada enggak kata-kata atau tulisan yang menyatakan kebaikan kita? Bukan soal maksudnya kita ini harus show force dan kemudian gila hormat, bukan. Karena kemudian orang yang ada di bacaan ini berkata, kapan rupanya engkau lapar, kapan engkau sakit, kapan engkau haus? Yang domba-domba bertanya. Karena memang perilakunya, karakternya dalam melakukan itu, sampai-sampai dia tidak sadar rupanya setiap hari dia sudah melakukan itu. Tetapi Allah melihat perbuatannya. Ketika ditempatkan di sebelah kanan, emang kapan Tuhan lapar? Nggak sadar dia kan? Jadi tulus dan ikhlas dia melakukannya. Memang sudah itulah karakternya, itulah pelayanannya. Jadi di hari penghakiman semua itu diperhitungkan oleh Allah. Selamat berjuang dan selamat terus menyatakan kasih Allah, dan wajah Allah itu ada di sekitar kita, dekat sekali dengan kita. Hai suami-suami, wajah Allah ada pada istrimu. Mungkin hari ini dia sedang sedih, sedang gundah gulana. Hai istri-istri, coba lihat ada enggak wajah Allah di suamimu. Dia perlu pertolongan, dia perlu doa, dia perlu dukungan.
Hai anak-anakku, wajah Allah ada pada orang tuamu. Coba dilihat, orang tuamu itu perlu kasih sayang, perlu perhatian. Orang tua, wajah Allah ada pada anak-anakmu. Seperti tadi saya bilang, gak perlu jauh kali kau Afrika lah. Dia ada di sekitar kita sekarang. Wajah Allah itu ada di situ. Lakukan sesuatu. Supaya pada hari penghakiman nanti, maka dia berkata, mari anakku, engkau ada di sebelah kananku. Kita rindu ada sebelah kanan Tuhan, amin. Jadi yang menentukan kita ya, yang menentukan kita mau di kanan atau di kiri itu adalah perilaku kita, perbuatan kita. Dan memberkati kita, tetap semangat dan mari bersama-sama terus mendukung gerakan pemerintah menyelamatkan bangsa ini. Itu juga jadi domba kan? Jangan berkata, nggak jelasnya si COVID ini. Jangan bilang nggak jelas, jelas COVID ini. Nggak pandang bulu, menyerang semua orang. Kerjaan kita apa? Lindungi diri kita, sama artinya kita melindungi orang lain. Kalau akhir zaman ini kita katakan ada nanti masalah COVID, Tuhan bilang, Tuhan kapan rupanya kau kena COVID, kira-kira kan gitu. Kapan kau bilang? Sudah 8 bulan ada COVID, masih kau tanya lagi kapan? Sudah disediakan masker, disuruh cuci tangan, suruh jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga kebersihan, jaga imun, tidak kau lakukan. Nanti bertanya begitu kan. Mari saudara, kita masih punya kesempatan. Terpuji Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sungguh diingatkan dan sangat disadarkan pada hari ini akan pernyataan iman kami yang harus nyata dan dirasakan oleh orang-orang yang paling hina, orang lapar, orang haus, orang sakit, orang terpenjara, dan merekalah yang menjadi wajah Allah, sahabat Allah. Dan ketika kami berkata kami beriman, percaya kepada Tuhan, maka iman kami bertindak di tengah-tengah kehidupan yang nyata ini. Sehingga pada waktunya nanti, ketika engkau akan menghakimi kami, menghakimi dunia ini, menghukum, maka kami boleh ditempatkan di sebelah kananmu. Dan engkau berkata kepada kami, hai kamu anak-anakku yang diberkati, karena engkau sudah mengasihi aku melalui orang-orang yang hina ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sadar dan waktu masih ada, kesempatan masih ada. Dan kami tidak mau menjadi kelompok kambing akan diletakkan di sebelah kirimu. Karena kami mau masuk surga. Karena kami mau dapat hidup yang kekal. Kami tidak mau ada di dalam siksaan yang kekal ya Tuhan. Memang kami boleh menderita oleh karena kebenaran. Tetapi itu adalah sukacita. Karena ketika kami menderita oleh karena melakukan firman Tuhan, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita mempersiapkan
persembahan pengucapan syukur kepada Tuhan, dan masing-masing jemaat melaporkannya kepada pengurus PJJ-nya masing-masing. Yang menjadi dasar bagi kita Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita bersepakat di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kekasih jiwa kami, yang menuntun jalan-jalan hidup kami, yang membawa kami kepada kebenaran, dan yang senantiasa berkenan untuk memakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Kami mensyukuri hidup kami adalah anugerah, dan sebagai anugerah Allah, maka kami akan menularkan anugerah itu kepada banyak orang, sehingga semua bisa berkata hidup ini adalah anugerah. Dan kehidupan ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Sekalipun kami berhadapan dengan banyak pergumulan, masalah-masalah, topan dan badai, tetapi karena kami tahu anugerah Allah selalu nyata, maka tidak ada masalah yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada pergumulan yang bisa mengambil sukacita kami. Tidak ada persoalan yang membuat kami menjauh daripada Allah dan percaya kepada Allah lain. Bagi kami ya Bapa, Engkau satu-satunya kekuatan dan kota benteng. Bagi kami ya Bapa, bahwa Engkaulah sumber keselamatan kami, penjamin kami sekarang, besok, sampai selama-lamanya, dan bahkan sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya oleh karena tuntunan Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, maka pada waktunya ketika Engkau datang pada akhir zaman, maka pada saat itu ya Bapa, Engkau berkata kepada kami, mari anak-anakku ini berkati, mari Engkau ada di sebelah kananku. Tuhan, ajar kami setia, ajar kami taat untuk boleh terus mengikuti kehendak-Mu, melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan, GBKP Cengkareng, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang terus berusaha melayani melalui virtual. Tuhan berkati semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu. Kami sudah mengakhiri PJJ PA, dan kemarin kami sudah tutup pekan keluarga. Dan mulai minggu depan kami akan memasuki Advent. Kami dipersiapkan untuk menyambut Sang Juru Selamat Immanuel di masa-masa Natal. Tuhan, perayaan gereja ini mulai dari Advent sampai Natal dan bahkan tutup tahun 2020 pasti tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa hiruk pikuk, tanpa perayaan-perayaan besar. Tapi bukan berarti kami tidak merasakan kehadiran Allah. Karena ketika kami boleh mensyukuri hidup kami apa adanya, maka seperti apapun keadaan kami, maka Yesus yang lahir itu, Allah yang hadir itu, jauh lebih penting dari apapun yang sedang terjadi.
Oleh sebab itu, bahwa kami menikmati perjalanan hidup kami, kisah hidup kami di masa-masa wabah pandemi COVID-19 ini. Dan tidak pernah mengurangi cinta kami kepada Tuhan. Dan tidak juga pernah mengurangi pelayanan kami kepada semua jemaat dan dunia ini. Terima kasih Bapa untuk keterlibatan semua jemaat yang mendukung dan menopang pelayanan-pelayanan gereja. Melalui doa-doa mereka, melalui persembahan mereka, melalui jerih lelah mereka, baik pertua diaken kami, emeritus kami, baik pengurus PJJ kami seluruhnya 6 sektor, baik pengurus Mamre, pengurus Moria, Permata, pengurus Saitun, dan juga guru-guru KAKR. Terima kasih ya Bapak. Semua sudah melayani. Semua sudah mencoba memberi yang terbaik. Dan kami terus belajar dari apa yang sudah kami lakukan. Dan kami bersyukur juga untuk tim musik yang terus setia. Tim dekorasi yang terus memberikan tampilan-tampilan yang indah untuk setiap agenda-agenda kebaktian minggu kami. Kami bersyukur untuk tim IT yang juga terus setia di dalam peralatan yang sangat-sangat terbatas. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua jemaat menunjukkan antusiasnya mendukung pelayanan gereja ini. Kami percaya itu semua Engkau perhitungkan sebagai perbuatan-perbuatan yang pada waktunya nanti kami ditempatkan sebagai domba di sebelah kanan-Mu. Karena itu juga yang paling nyata sekarang di depan kami. Untuk mengantisipasi COVID-19. Kami tidak bisa berhenti untuk melayani. Terus melayani. Sampai Tuhan sendiri berkata, semuanya sudah selesai. Tuhan, kami minta ampun atas segala kekurangan kelemahan kami. Atau kealpaan kami. Atau ketidakpedulian kami Bapa. Kami minta ampun. Dan kami masih punya kesempatan ya Tuhan untuk memperbaiki diri. Kami masih punya waktu untuk bisa melakukan yang baik di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kami tidak akan menunda-nunda waktu untuk boleh berubah. Kami tidak akan menunda-nunda waktu untuk bertobat. Kami tidak akan menunda-nunda waktu untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan pada saat ini. Karena bisa saja besok semuanya menjadi terlambat. Bapa, berkati terus gerejamu, GBKP Cengkareng. Pakai kami terus di dalam segala yang kami bisa lakukan di tengah-tengah gereja ini. Kami berdoa pada saat ini untuk keberadaan saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan kesehatan. Tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan Tuhan untuk Naras Bapak Ripel Ginting, untuk Pertua Emeritus Bapak Charles, untuk Sambat Surbakti, untuk Dharma Sembiring. Bapak, cinta kasih-Mu tidak bisa dibatalkan oleh keberadaan sakit penyakit kami. Dan kami percaya semua saudara-saudara kami ini, oleh karena topangan doa kami dan iman mereka, pengharapan mereka pasti sanggup untuk menghadapi semuanya. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa musisat untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini pada waktunya. Juga pada saat ini kami berdoa khusus untuk Nora, Pendeta Agustinus Purba almarhum, yang sedang dirawat di rumah sakit Marta Priska Medan. Beberapa hari yang lalu pendeta kami, Ketua Modramen telah Engkau panggil. Meninggalkan Nora dan anak-anak. Dan Nora dalam keadaan sakit, dirawat secara intensif. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan kepada Nora kami ini. Angkatkan sakit penyakitnya ya Tuhan. Dan kuatkan Nora dan anak-anak dan seluruhnya kami. Supaya di dalam kedukaan ditinggal oleh Ketua Modramen kami terus bersemangat dan melanjutkan pelayanan.
Karena ada begitu banyak teladan yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Pendeta Agustinus Purba untuk kami Bapak. Dan itu terus mendorong kami untuk tidak pernah berhenti untuk melayani. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa pada saat ini untuk saudara kami yang dalam kedukaan, yaitu keluarga Johnson Pelawi, di mana orang tua kami Bolang Boban beberapa waktu yang lalu, hari Jumat lalu telah Engkau panggil dan sudah dimakamkan. Duka keluarga ini kami bawa kepada Tuhan, supaya duka itu boleh menjadi kesaksian yang hidup. Air mata yang tertumpah itu juga boleh menjadi sebuah sukacita. Oleh karena setiap air mata kami ditampung Tuhan. Kami serahkan keluarga Johnson sembiring kepada Tuhan. Dan rencana kami di tengah-tengah gereja besok akan memberikan kata penghiburan dan kekuatan kepada keluarga ini. Juga bersama keluarga Bapak Melda Sihombing. Tuhan memberkati. Supaya acara ini juga boleh menguatkan, meneguhkan keluarga. Bahwa kesedihan keluarga ini adalah kesedihan kami bersama. Duka keluarga ini adalah duka kami bersama. Bapa yang baik, kami berdoa juga kepadamu untuk situasi bangsa dan negara kami ini. Di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Tuhan tolonglah kami. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Supaya COVID ini bisa teratasi. Dan sebagai masyarakat kami boleh patuh, sangat disiplin kepada protokol kesehatan. Supaya COVID ini boleh dikalahkan. Dan vaksin yang sudah mulai didapat juga kami mohon Bapak. Supaya vaksin ini juga boleh diproduksi secara massal besar-besaran. Dan sudah mulai boleh dipakaikan. Sehingga COVID ini dikalahkan. Tolong kami Bapak. Juga tolong semua saudara-saudara kami yang sedang dirawat, diisolasi di rumah sakit khusus karena COVID. Tuhan yang kuatkan, berikan penghiburan, kegembiraan, jauhkan ketakutan, jauhkan kekhawatiran. Karena sampai pada hari ini sesuai firman-Mu kami percaya iman kami bisa mengalahkan segala sesuatunya dengan kegembiraan kami. Karena jika semangat kami patah maka itu akan mengeringkan tulang-tulang kami. Kami serahkan juga tenaga medis kepada Tuhan yang sungguh luar biasa sekali, mereka memberikan hidupnya dedikasi melayani Tuhan. Dan bahkan beberapa dari mereka sudah menjadi korban daripada COVID ini. Tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah menjadi sia-sia Bapak. Berkati semua para medis ini supaya mereka tetap kuat. Dan juga situasi bangsa kami pada saat ini Bapak, dengan masalah-masalah yang timbul oleh kelompok-kelompok tertentu juga. Kami rindu tetap Tuhan berikan kesadaran kepada kami semua. Supaya kami bersama-sama menjaga bangsa ini. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Kau berkati, kuatkan, teguhkan dia, mampukan dia Bapak. Karena kami tahu betapa bergumulnya dia sebagai pemimpin kami. Untuk boleh terus menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa ini. Dan kami ikut untuk menghadirkan damai sejahtera itu bersama dengan para pemimpin kami. Yang memang terus memikirkan apa yang benar, apa yang indah, apa yang manis bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga doakan pada saat ini untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Baik persembahan umum, juga persepuluhan, kerja rani, ucapan syukur, Bapak berkati semua. Di masa-masa pandemi, dalam masa-masa sulit, kami juga masih bisa menabur, itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua pekerjaan kami dan usaha-usaha kami yang ada. Berkati rencana-rencana kami ke depan ini. Berkati anak-anak kami yang harus sekolah secara daring, yang kuliah, yang bekerja. Berkati semua pergaulan orang-orang muda. Berkati kami semua Bapak, karena tanpa berkat Tuhan kami ini akan kehilangan daripada mana hidup. Hidup kami akan hampa dan kosong Bapak. Oleh karena berkat-Mu lah, maka kami bisa melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk perjalanan ibadah pada hari ini. Semua yang sudah mengambil bahagian Tuhan yang berkati.
Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, semua aktivitas kami, baik kami dan juga seluruh jemaat yang ada di rumah, dan semuanya boleh bersuka cita, bergembira. Karena kami sudah diingatkan, ternyata hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Dan kesempatan itu masih tersedia ketika nafas ini masih ada. Inilah doa dan sembah kami Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi kitab Dende nomor 327 bait 1 dan 2. Tuhan dibatasi nemani, sejumpakah kita pagi. Langca pagi, jumpa surga. Tuhan dibatasi nemani, sejumpakah kita pagi, Ia tetap singkawali. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita, sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita. Tuhan dibatasi nemani, kabeng lingga mandu, pedana panganten dindu. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita, sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita, sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita, sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa yang tidak terbatas kiranya memelihara kehidupan saudara sekalian sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudari dalam nama Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Mari kita akhiri dengan memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teluh telah selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengumuman tambahan dari BPMR GBKP Cengkareng. Kepada Pertua Bapak Cakrabarus, kami persilakan. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah kita sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming sampai hari ini. Terima kasih juga kepada Pendeta Dewi Gurki yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Pertua Diaken Sektor Roma, tim organis Song Leader, tim IT, dan semua kita yang terlibat di dalam kelancaran live streaming ini. Tuhan memberkati pelayanan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 29 November 2020 kita bertemu di Minggu Advent yang pertama. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Maslon Ginting. Dan yang bertugas adalah Pertua Diaken dari sektor Kolose. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari tetap jaga kesehatan kita, patuh pada protokol kesehatan, tetap sukacita, tetap semangat, dan shalom.